sosok penampakan yang ada di dalam dirinya Siska. Saya jelaskan. Yang satu lagi kena jantung dan ada paru-paru basah dan di sini. Yang satu lagi potongan tubuhnya karena keserempet dan putus di sini. Saya melihat di sini dalam penerawangan batin saya, sosok perempuan dikelilingi banyak arwah. Arwah-arwah penasaran yang masih melekat di tubuhnya. Saya memilih angka kelahiran 19. Siska, wanita cantik, kelahiran tanggal 19, mengalami kisah yang sangat tragis dari keluarganya. Tidak hanya itu, Siska juga sempat memakai susuk. Karma baik apakah yang harus dilakukan oleh Siska? Roy sudah memilih partisipan yang lahir di tanggal 19, yaitu Siska. Selamat datang Siska. Dan Roy juga sudah menggambarkan hasil penerawangannya di sini. Roy, silakan ceritakan Roy. Wow, di sini ada satu gambaran yang sangat dahsyat sekali. Akar pohon kematian. Artinya dia di sini saya melihat saudaranya atau saudarinya meninggal dan mendadak meninggal. Dan saya menggambarkan kuburan-kuburan yang banyak dan ada angka 5 di sini. 5 adalah angka simbol dia terlahir dengan 5 saudara atau saudari di sini dan di sini meninggal dadakan. Dan saya melihat sosok ayah yang meninggal, tetapi masih ada arwahnya di sini. Arwahnya masih melekat. Dan juga saya melihat ada sosok arwah berupa pocong. Masih menghampiri di sini. Masih menemani sosok beliau. Siska, di sini saya juga melihat ada luka lebam. Saya dan Stella pun melihat ada kejutan yang akan saya bongkar di sini. Keket dan juga Roy, saya melihat ada beberapa kuburan di sini ya. Ada kuburan, ada jumlahnya ada 4. Dan di sini yang sudah lama kuburannya, kemudian ada yang baru-baru, dan kemudian yang terakhir. Oke. Halo Siska, kami siap mendengar cerita. Silakan. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya berenam bersaudara. Dan saya anak keempat. Yang pertama lelaki, yang kelimanya wanita semua. Wow, 5. Bapak saya sudah meninggal tahun 2002. Karena sakit darah tinggi yang ikutan. Kakak saya yang kedua meninggal juga, cuman sejak lahir. Dan yang paling tragis itu kematian adik saya yang kelima dan yang kelima. Yang kelima itu meninggalnya nggak sakit lagi. Pas kejadiannya seminggu mau lebaran. Kita malamnya ngobrol, bercanda. Tahu-tahu jam 3 mau dibangunin sahur, dia udah nggak ada. Nggak ada sakitnya, sehat. Cuman dilihat dari mukanya itu kayak rada kebiru-biruan. Dan yang nyelawat itu banyak yang lihat, ya dia bilang dianuin orang. Dikerjain orang. Nah, cuman kadang orang tua nggak percaya. Hal-hal kayak gitu nggak percaya. Lalu yang bungsu? Yang keenam, dia meninggal kesenggol kontainer. Karena motornya nyelip, senggol belakang mental. Terjadi kapan itu sih? Uang 5 tahun 6 tahunan. Saya menggambarkan sesuatu di dalam alam, di dalam mata batin saya ada sosok penampakan yang ada di dalam dirinya Siska. Saya jelaskan. Yang satu lagi
kena jantung dan ada paru-paru basah dan di sini. Yang satu lagi potongan tubuhnya karena keserempet dan putus di sini. Sosok-sosok ini, arwah-arwahnya masih menemani Siska sampai pada hari ini. Roy, ini sebenarnya ada hubungan apa dengan apakah keluarga, orang tua atau apa sih Roy? Kenapa bisa kakak beradik seperti ini menjadi, mohon maaf saya bilang korban ya? Iya, adanya ikatan janji dengan sosok alam gaib di sini. Ikatan janji dengan bukan pesugihan di sini, tetapi janji terhadap makhluk halus tapi tidak ditepati dan secara turun-menurun memakan korban di sini. Saya melihat 1 sampai 5 dan akhirnya. Janji siapa kepada siapa, Roy? Orang tua terdahulu. Saya lihat ada satu lagi. Ini adalah nenek-nenek. Neneknya beliau tampaknya yang sudah sepuh. Kita menyebutnya mungkin mbah di sini. Saya ngeliat nenek-nenek penampakannya dan dia mengikat janji dengan tembang mocopatnya melakukan lagu-lagu kejawen di sini. Itu yang saya dengar, lagu Jawanya, dan saya merasakan nenek ini udah meninggal lama dan melakukan tembang Jawa seperti sambil nyirih. Itu yang saya lihat di sini, dan nenek-nenek ini punya spiritual. Itu yang saya lihat, neneknya punya kekuatan gaib. Nenek dari mama atau papanya? Saya lihat dari orang tua, papanya, dan melakukan tembang Jawa dan makan daun sirih. Kalau nenek dari bapak memang masih percaya hal-hal seperti itu. Itu yang saya lihat. Ikatan janji ini belum tuntas, tetapi bisa dihindarkan, Robi. Oke, sebenarnya memang ada hubungan dengan neneknya yang melakukan kegiatan, perjanjian ini. Perjanjian, ikatan gaib. Ikatan gaib ini dengan cucung-cucungnya. Memang itu Betul. sudah menjanjikan Sudah kepada... menjanjikan. Dan secara tidak langsung mereka jadi korban. Beliau adalah sosok-sosok korban. Mereka ini keluarganya korban. Tetapi yang melakukan perjanjian adalah neneknya. Oh, memang Neneknya. perjanjian itu yang Roy lihat adalah kalau mereka sudah dewasa, bukan ketika masih kecil ya. Ketika sudah dewasa, Ketika jiwanya sudah akan berhasil. diambil. Iya, jiwanya akan diambil satu persatu. Saya juga melihat di sini di dagunya Siska ada berlian. Ini akibat dia tidak percaya diri dan akibat dari perlakuan yang tidak senonoh. Jadi dia memasangkan sesuatu di dagunya. Susuk di dagunya. Kamu ngangguk? Iya. Ya, dulu saya pernah makan. Jika ini tidak dilepas, Siska, kamu akan menjadi tumbal yang nomor berikutnya. Untuk apa Siska? Itu anjuran dari teman. Karena rumah tangga saya berantakan, nggak ada kasih sayang. Tujuan saya biar suami saya sayang. Nah, itu dia. Yang pertama ya. Ya, Ada efeknya ya? Suami Ada. jadi seperti apa? ya setiap apa yang saya omongin Nurut? dia baik, nurut. Cuman itu harus rajin. Ibarat sakit harus dicek gitu tiap bulan. Walaupun ujung-ujungnya perceraian ya. Iya, karena ya lagi-lagi uang. Karena pakai itu nggak murah. Tugas kamu adalah melepaskan semuanya dan bilang kepada arwah nenek kamu bahwa ketika kamu lagi melakukan sembahyang, sholat, dan kamu kirim-kirim doa pada beliau-beliau, dan kamu bilang seperti ini, lepaskan saya dan saya ingin punya kehidupan sendiri. Saya doakan kalian tenang di alam sana. Ini apakah memang karena Siska pernah berbuat kesalahan dengan orang tuanya sehingga anak-anaknya ini yang menjadi target atau bagaimana sih? Saya nggak ngerti. Saya juga lihat juga satu hal yang mengejutkan di sini, Robi, dalam mata batin saya. Siska sendiri juga agak bandel. Tidak mendapatkan restu, tetapi malah melanjutkan lagi ke pernikahan itu. Maksudnya nikah sirih gitu? Betul? Roy, apakah pernikahan yang tidak direstui ini akan menjadi bumerang buat Siska sendiri atau bagaimana, Roy? Betul sekali. Akan menjadi bumerang buat siapapun yang mengalami peristiwa ini. Tidak direstui oleh orang tua, pernikahan apalagi siri, itu akan menjadi bumerang. Siska kenapa tidak direstui, Siska? Yang kedua ini?
karena suami saya kerjanya biasa-biasa aja. Orang tua khawatir saya tidak bahagia, tidak cukup. Aku kecewa lagi seperti yang pertama. Alasannya seperti itu. Oke, jadi orang tua kamu sampai detik ini yang mereka khawatirkan adalah kehidupan yang layak. Tapi orang tua sama sekali tidak percaya bahwa 3 saudara kandung kamu itu adalah korban dari kegiatan atau kebiasaan almarhumah nenek. Sampai sekarang nggak percaya orang tua itu. Nggak percaya sama Mereka sekali. hanya bilang takdir. Takdir saja. Ya. Dan Roy melihatnya, Ini ada ikatan dengan nenek kamu. Yang Ikatan. memang mantan suami saya dulu sebelum kami pergi jauh, mantan suami saya sempat dukunin saya. Dan semua paranormal bilang saya nggak bisa didukunin karena ada yang jaga. Neneknya membisikkan saya seperti ini, Robi. Dia pernah menjual harta untuk membayar hutang. Ini kesalahan fatal, Robi. Di sini, beliau juga mendampingi sosok-sosok beliau almarhum. Sangat khawatir sekali sama sosok ini, Siska, karena Siska sendiri tidak lurus dan melakukan penjualan harta juga, dan kemudian uangnya habis untuk bayar hutang. hutang pribadi, Utang waktu rumah tangga yang pertama. Karena suami KDRT ngasih uangnya pas-pasan. Ketika ngasih selalu jungkit-jungkit. Sedangkan kebutuhan rumah tangga ya. besar. Gali lubang, tutup lubang. Iya. Robi. Saya dagang, cuman modal kepercayaan. Cuman sayangnya untungnya dipakai bakal rumah tangga lagi. Siska, saya mau tanya ini. Kehilangan saudara kandung, suami yang memanfaatkan kamu, dan juga mungkin permasalahan lain-lainnya. Kamu menggambarkan hidup kamu sampai detik ini seperti apa, Siska? Kalau untuk pribadi saya, jalanin aja hidup saya seperti air Enggak, mengalir. kamu bohong. Oh, Kamu sendiri, Robi, Keker, saya melihat dia melakukan kegiatan spiritual yang baru-baru ini dilakukan. Mengapa kamu mencuci muka kamu dengan air kembang? Itu dulu. Enggak, baru-baru ini terjadi. Enggak, maksudnya ketika belum dapat restu dari suami yang kedua, sama rekomendasi teman juga. Air kembang. Saya Mandi menjual kembang air kembang. 7 rupa gitu. Dibasuh di wajah. Siska, kayaknya kamu salah pergaulan, Siska. Karena gini, kalau saya melihat, kalau kamu tetap bergaul dengan teman-teman yang menyarankan seperti ini, kamu akan menjadi nenek kamu yang kedua. Paham? Dan ini akan terus sampai anak-anak kamu terus sekali, gak akan ada yang berhenti menjadi korban. Semua akan jadi korban. Paham kamu? Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kan? Jangan menjadi, mohon maaf, nenek kamu, itu dari saya loh. Ya? Akar pohon kematian ini harus kita potong. Harus kamu sendiri yang memulai untuk memotong akar pohon karma buruk itu. Oke, Roy, karma baiknya Roy, selain meninggalkan kebiasaannya, mungkin juga berteman dengan teman yang salah, apalagi nih yang harus Siska lakukan? Karena mohon maaf, secara penampilan seharusnya kamu lebih dekat bukan dengan teman-teman kamu, Siska. Tahu maksud saya ya? Kamu lebih dekat dengan yang di atas. Mohon maaf sekali. Nah, Roy, apa yang harus dilakukan oleh Siska? Siska meninggalkan teman-temannya yang lama, dan kemudian Siska harus melakukan kirim-kirim doa buat arwah-arwah beliau agar tenang di sisinya. Soalnya arwah-arwah beliau ini sungguh tidak tenang sekali meninggalkan Siska karena mereka sayang, terutama neneknya. Dan meninggalkan kebiasaan buruk berkaitan dengan mandi kembang pada wajah, mencuci wajah dengan kembang. Itu ditinggalkan semuanya, dan supaya mereka tenang kirim-kirim doa. Tidak ada lagi yang harus kamu lakukan selain berbuat baik. Oke, terima kasih Siska. Kalau kamu sudah belajar mantra-mantra apapun itu, lupakan ya. Kamu akan menjadi nenek kamu yang kedua selanjutnya. Thank you Siska ya. Selamat malam.